Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Zajatul Amna. Saya adalah dosen pada program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala Aceh, Banda Aceh. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT sebagai salah satu penilaian pada sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu berkaitan dengan dasar konseling. Adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa untuk memiliki pengetahuan, pemahaman dan juga keterampilan terkait tentang konsep dan ruang lingkup konseling, bagaimana konseling dilakukan, lalu kemudian teknik-teknik dari konseling, keterampilan konseling, asesmen dalam konseling, konseling dalam berbagai setting. Mata kuliah ini menjadi salah satu indikator yang akan mengukur ketercapaian dari profil lulusan program sarjana psikologi yaitu sebagai konselor. Pastinya untuk mendapatkan efektivitas proses pembelajaran selama di kelas, metode DIA atau biasa disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment menjadi metode yang paling penting untuk diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri, di mana delivery adalah proses penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa, lalu kemudian interactions, bagaimana proses interaksi selama di kelas terjadi, lalu kemudian assessment, bagaimana penilaian dilakukan ataupun diberikan pada saat pengambilan mata kuliah ini. Metode ini mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu di mana penyampaian materi, lalu kemudian interaksi dan juga penilaian yang saling melengkapi satu sama lainnya untuk menciptakan pengalaman belajar selama di kelas yang holistik dan juga bermakna. Lalu kemudian penjelasan tentang RPS akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Baik, kita akan menjelaskan tentang RPS dari dasar konseling. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dasar konseling memiliki 2 RPS karena 2 SKS pertama adalah berisikan tentang teori dasar konseling, lalu kemudian 1 SKS berikutnya yaitu tentang praktikum konseling. Di sini sebagai koordinator pengemban RPS atau koordinator sekaligus sebagai koordinator MK, saya bersama dengan tim teaching saya, yaitu ada Ibu Dahlia dan juga Ibu Weni yang merupakan sama-sama dosen mengajar tentang dasar konseling ini. Mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa diharapkan melalui mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman tentang menjelaskan konsep konseling, etik konseling, tahapan konseling ya, tahapan kehidupan, lalu kemudian perspektif, lalu kemudian konseling dalam berbagai setting dan juga asesmen serta keterampilan dalam konseling, dan bagaimana keterampilan tersebut dengan teknik-teknik yang dimiliki dan diaplikasi dalam kasus yaitu yang akan dipraktekkan dalam mata kuliah praktikum. Mata kuliah ini sendiri memiliki 2 CPL, yaitu CPL 01 dan CPL 02, dapat dilihat di layar, yaitu mampu menunjukkan kepekaan sosial, menguasai prinsip dan teori dasar psikologi dalam memahami perilaku manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Lalu kemudian di CPL 2, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan psikologis untuk perubahan perilaku kelompok dan juga komunitas berdasarkan kode etik psikologi. Di mata kuliah ini memiliki 2 CPMK dengan kode CPMK 73, lalu kemudian CPMK 74. Lalu selanjutnya, adapun bahan kajian pembelajaran dalam RPS teori yaitu ada 4. Yang pertama adalah sejarah, kode etik dan teori konseling dalam beragam perspektif. Yang kedua, konseling, pendekatan konseling berdasarkan tahapan perkembangan dan dari berbagai setting. Yang ketiga, observasi, wawancara, psikoedukasi dalam konseling serta keterampilan dalam konseling. 4 bahan kajian atau materi pembelajaran tersebut dibagikan ke dalam 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan di kelas sebelum UTS ya, lalu kemudian setelah UTS dilanjutkan dengan 7 pertemuan di dalam kelas lagi yang ditutup dengan adanya UAS. Pastinya untuk mendukung efektivitas pembelajaran di sini menggunakan pustaka pembelajaran ya yang dibagi ke dalam 2 kategori, ada referensi utama dan juga sebagai referensi pendukungnya. Lalu kemudian tentang kriteria penilaian ya, ini adalah bentuk daripada kriteria penilaian ya. Lalu kemudian ini adalah rencana evaluasi
Dia merupakan mata kuliah dengan case method karena dia ada praktikumnya di dalam mata kuliah tersebut. Di mana mata kuliah ini memiliki 50%-nya dia harus team based project atau PJBL karena dia ada praktikumnya. Lalu kemudian ini adalah sebaran-sebaran daripada bahan kajian tadi dalam 14 kali pertemuan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa selama proses belajar mengajar ya, dia ada metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana proses delivery yang disampaikan, penyampaian materi itu tidak hanya berbentuk kuliah ceramah, tapi juga ada diskusi. Diskusi yaitu interaktif dengan mahasiswanya, sekaligus ini menjadi salah satu indikator dalam interactions ya, dalam interaction metode pembelajaran yang saya jelaskan tadi. Lalu kemudian mereka juga memiliki FGD kelompok kecil untuk menjelaskan bagaimana di sini ada pendekatan jigsaw ya, itu adalah FGD sesama kelompok yang nanti mereka akan mendiskusikan salah satu dari subtopik yang akan diberikan. Di sini terlihat dari pertemuan ke-13. Oke, nah itu saja yang kemudian untuk RPS teori. Lalu kita akan lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satu SKS. Satu SKS berikutnya saya akan menjelaskan tentang RPS Praktikum Dasar Konseling dengan kode yang masih sama. Saya sebagai koordinator MK bersama dengan tim teaching berdiskusikan terkait tentang sejauh mana dan bagaimana proses praktikum dasar konseling di kelas yang akan diberikan pada mahasiswa yang juga ditempuh selama 16 pertemuan. 14 adalah berbagai materi di kelas, sementara 2 pertemuan berikutnya yaitu tentang evaluasi sejauh mana kecakapan yang telah mereka peroleh melalui proses pembelajaran ini. Nah, melalui mata kuliah ini ya, dia adalah mencakup tentang praktikum, tentang teknik-teknik konseling, tahapannya, lalu kemudian lebih ditekankan bagaimana keterampilan tersebut bisa dipraktekkan. Jadi di sini nanti akan ada role play atau simulasi konseling. Oke, selama mata kuliah praktikum ini pastinya sangat ditekankan tentang praktek itu sendiri, yaitu berkaitan dengan teknik-teknik konseling, tahapan konseling, serta keterampilan konseling. Untuk capaian pembelajarannya, dalam mata kuliah RPS praktikum ini terdapat 2 CPL-nya yang berkode CPL 06, bisa dilihat seperti di layar ini. Lalu kemudian ada CPL 07 ya, seperti yang di layar juga, yang memiliki 3 CPMK ya, CPMK 75, CPMK 76, dan CPMK 77. Lalu ini adalah bagaimana korelasi CPL terhadap CPMK pada mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk bahan kajian pembelajaran sendiri, sama seperti yang di teori, terdapat 4 bahan kajian utama yang dibagikan ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka. Lalu kemudian ini menjadi ada referensi utama dan juga referensi pendukung. Lalu kemudian skor penilaiannya seperti yang di layar ya, bisa dilihat. Ini adalah evaluasi atau bentuk asesmen yang digunakan pada mata kuliah ini. Ya, ada case method, lalu kemudian team based project, ada kuis, ada tugas, dan juga karena ini adalah mata kuliah project sehingga UTS dan UAS ini tidak diukur di sini tapi diukur pada mata kuliah teorinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana proses interaction yang terjadi di kelas ya, ini lebih kepada praktikum ya, mahasiswa itu akan melakukan role play terkait dari berbagai sub dari sub CPMK yang diajarkan ya, bagaimana mereka kemudian mempraktekkannya di kelas. Dalam kelas selama proses pembelajaran mereka juga memiliki tugas yang kemudian tugas tersebut nanti akan diinsert kepada e-learning Selama proses perkuliahan, pastinya mereka juga memiliki kuis ya. Selama proses perkuliahan, mereka juga memiliki tugas seperti yang dijelaskan tadi, di mana tugas tersebut nantinya akan diinsert kepada e-learning USK. Untuk insert e-learning USK, titik.
Oke, bisa dilihat juga di sini mereka ada beberapa tugas yang harus mereka insert ke dalam e-learning USK ya. Ada yang dilakukan secara individu dan juga ada yang dilakukan secara kelompok. Lalu kemudian mereka juga diharuskan untuk role play karena ini adalah mata kuliah praktikum. Jadi setiap pertemuan 170 menit terakhir ya setelah pemaparan 100 menit pertama teori, mereka akan melakukan role play untuk praktikumnya. Baik, terima kasih, itu pemaparan terkait tentang RPS dasar konseling baik teori maupun praktikum. Terkait pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada sertifikasi dosen yang saya lakukan di tahun 2025. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk micro teaching pelaksanaan di kelas akan saya lampirkan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah ya. Jangan menyerah karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa mata kuliah dasar konseling ini adalah salah satu indikator untuk bisa mengukur ketercapaian daripada profil lulusan sarjana psikologi. Karena kan Anda akan menjadi konselor suatu hari nanti. Jadi saat inilah yang akan kita gunakan bagaimana cara teknik keterampilan yang kita gunakan akan kita aplikasikan. Dari teorinya seperti apa, lalu kemudian at the end di pertemuan terakhir satu SKS-nya adalah kita mata kuliah praktikumnya. Jadi nanti kita akan ada role play gitu ya di akhirnya. Sebelum kita mulai lebih jauh, silakan berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, amin. Apapun doa terbaik Anda pada pagi hari ini semoga dijabah oleh Allah, amin. Seperti biasa silakan dibuka SIM kuliahnya dulu, silakan di absen ya. Saya juga akan mengabsen diri saya sendiri. Silakan di absen SIM kuliahnya. Baik, kita ada 15. Ini Wirdanya belum datang ya, Diki? Udah hubungin di mana temennya? Minta tolong Naya, Dini kemana? Karena praktikum kan, mata kuliah praktikum kan nggak boleh nggak datang. Ekstra coba dihubungin Dini Nurasana kemana nih? Udah jam berapa? Masih ada waktu toleransi 10 menit. Tapi jangan selalu lari juga jatuh nanti. Ya, karena mata kuliah praktikum tidak boleh libur. Itu adalah kontrak kuliah yang harus dipahami karena dia adalah praktikum. Karena setiap hari kita praktikum, apalagi sekarang ini berkaitan dengan keterampilan ya. Ini merupakan bagian dari materi pembelajaran yang ketiga. Dia baru masuknya adalah di pertemuan ke-6 ini. Oke, udah dihubungin ya kawan-kawannya ya, di jalan atau di mana? Oke, siap. Baik. Oke, baik, sebelum kita mulai lagi, saya mau tanya, gimana hasil yang PR yang sebelumnya? Saya suruh observasi ke lapangan, ada masalah? Ada yang menemukan kendala di lapangan? Kira-kira observasi apa yang harus dilakukan, hal-hal apa yang harus dicatat ketika kita melakukan observasi? Karena skill itu dibutuhkan sebagai Anda dalam pelaksanaan proses konseling nanti. Yap, silakan. Pada diem, berarti udah ini semua, udah berhasil. Ya, Bella, kenapa Bel? Kalau dari saya Ibu, apa yang saya dapatkan saat observasi kemarin, jadi saya observasinya dari jam 2 sampai asar gitu Bu. Dan 2 jam berarti? Ya, 2 jam saya observasi, saya melihat bagaimana itu. Oke, berarti si klien tadi ketika berhadapan dengan Bella, itu beda perlakuannya ketika dia berhadapan dengan temannya, gitu ya? Iya. Nah, itulah yang harus diperhatikan, karena dalam konseling, setiap perbedaan kata, intonasi suara, lalu kemudian perbedaan sikap tingkah laku, lalu kemudian tiba-tiba misalnya dia memilih untuk diam. Nah, itu semua ada maknanya, ada makna dari si klien. Maka sebagai seorang konselor harus punya keterampilan
awareness-nya harus ada. Kan Anda udah belajar mata kuliah sebelumnya, observasi dan wawancara, ya kan? Nah, sekarang bagaimana aplikasi dari mata kuliah tersebut itu harus diaplikasikan pada mata kuliah ini. Baik. Sesuai dengan yang telah saya paparkan sebelumnya, Anda silakan ambil kembali handphone Anda silakan akses e-learningnya karena kuis menjadi salah satu pengukuran atau asesmen yang digunakan dalam mata kuliah ini. Silakan dibuka di e-learningnya masing-masing ya. Oke, nggak banyak soalnya cuma sekitar 5 dari hasil observasi kemarin. Ya. Langsung di-submit saja karena bahannya itu seperti refleksi pembelajaran yang sebelumnya, lalu kemudian apa yang menjadi target Anda ketika ekspektasi Anda ketika Anda akan melakukan proses konseling pada hari ini. Jadi ada kayak sejenis pre dan post gitu ya sebelum kita mulai belajarnya. Sudah? Saya rasa sudah ya. Sudah. Oke, silakan disubmit. Hasil-hasil sebelumnya beberapa ada yang bagus, tapi kalau untuk menjadi seorang konselor sepertinya masih butuh pembelajaran. Artinya, silakan mendemo dosennya ketika dalam kelasnya. Jangan cuma demo di luar nanti ya. Jadi demonya di sini. Baik. Khusus pada hari ini, sekalipun seperti yang Anda tahu bahwa mata kuliah dasar konseling ini merupakan salah satu mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dari segi konsepnya, dari segi ruang lingkupnya, dari segi etik konselingnya, tahapannya. Anda memahami bagaimana konsep-konsep konseling tersebut, lalu kemudian diaplikasikan tekniknya dalam pelaksanaan selama mata kuliah, selama proses praktikum. Lalu kemudian selanjutnya, khusus pada hari ini, karena tadi kita topiknya adalah tentang keterampilan dasar konseling. Ya, secara teoritis maka Anda akan mampu memahami dan menjelaskan secara konsep teoritis itu apa sih keterampilan dasar konseling gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya at the end di 2 SKS pertama atau dalam waktu 100 menit pertama kita akan belajar teorinya. Dalam teori mengatakan apa, lalu kemudian 170 menit kedua atau pada jam yang kedua yaitu jam mata kuliah praktikum dasar konseling, maka kita akan melakukan proses role play-nya atau simulasi. Kelompoknya masih sama seperti yang pada kontrak di awal ya, ada yang 3, ada yang 4 ya, semoga yang lainnya segera menyusul ya, 3 orang lagi. Oke, sebelum saya mulai pada materi. Pastinya Anda sudah bacakan ya apa yang menjadi tugas sebelumnya. Baik, dari hasil bacaan tersebut saya ingin Anda merefleksikan beberapa pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, pernahkah Anda berada pada situasi ketika Anda pengen cerita tapi lawan bicaranya tidak benar-benar mendengarkan, atau justru sebaliknya? Pengen cerita, ternyata nyaman sekali karena teman tersebut menetap saya, mengganggu, sesekali memberi respon yang menenangkan. Ada proses interaktif di sini. Ini juga menjadi salah satu metode dalam kelas ya kan, secara general. Tapi dalam konseling seperti apa? Ada yang mau bercerita? Silakan. Diki, yep, Pak Ketua kelas, silakan. Kalau saya sendiri Bu, untuk di pertama tuh saya pernah berbicara dengan lawan bicara saya, tapi beliau tidak mendengarkan Bu. Dan saya merasa kayak saya nggak merasa berbicara dengan orang tersebut, walaupun saya ingin bercerita. Nah, tapi di satu sisi ketika ada orang yang dapat bercerita dengan saya dengan dia menatap, mengangguk dan memberi respon kepada saya, itu saya lebih lega ketika bercerita kepada orang tersebut. Oke, siap. Ada lagi yang mau berbagi? Apa yang dirasakan kalau pada situasi ini dan apa yang dirasakan pada situasi ini? Yap, silakan. Kalau saya kebetulan bertemu yang pertama dan kedua juga. Yang saya rasakan saat misalnya lawan bicara saya itu tidak terlihat bahwa benar-benar mendengarkan adalah saya jadi menutup diri saya, Bu. Nggak usah cerita deh, jadi betul. Karena nggak didengerin juga kok gitu. Nah, yang kedua malah saya jadi lebih banyak berbicara ya, Bu. Iya. Saya lebih nyaman, saya lebih mau menyampaikan apa yang saya
ini nggak saya bagi ke orang-orang gitu. Jadi lebih berani gitu ya, dibandingkan dengan orang yang pertama seakan takut kayak ngomong sama tembok gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bagi? Ada lagi ininya pengalaman yang sama? Syifa? Salah satunya mungkin Syifa yang pernah ada yang mana, atau mungkin ada dua-duanya boleh juga. Yuk kita bersharing. Iya Bu, kalau saya seringnya yang di nomor 1 Bu, karena biasanya teman-teman saya itu kan asik main HP sekolah-sekolah, jadi kayak saya mau cerita jadi kayak merasa sedih karena nggak didengarkan. Iya, ya kayak itu gara-gara pengaruh kayak apa namanya nomofobia ya, takut kalau handphonenya berjauhan. Baik, nah itu dia adalah beberapa apa namanya ya hasil sharing dari teman-teman yang menekankan bahwa betapa pentingnya keterampilan konseling yang harus Anda kuasai. Karena ketika klien datang kepada kita, kalau di sini itu kliennya pulang atau stay? Pulang. Karena apa? Macam bicara sama tembok jatuhnya. Karena kita tidak punya keterampilan yang harus diberikan kepada klien. Padahal untuk menjadi seorang konselor ini yang dibutuhkan. Ingat bahwa klien datang itu kadang-kadang dia nggak butuh respon, dia cuma butuh telinga untuk didengarkan. Nah, kita akan masuk dalam keterampilan dasar. Bahasa bakunya keterampilan. Ini bahasa santai, keterampilan ya. Tapi kalau nulis dalam skripsi nanti harus betul pakai bahasa baku dan ilmiah. Oke. Apa sih kira-kira keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor? Anda udah baca tadi malam. Oke, yuk, Eksa. Saya ingat saya ada attending Bu. Ada attending satunya. Terus yap, Naya. Di buku yang saya baca, buku Murad, itu ada listening. Ada listening, keterampilan dasarnya. Ada lagi? Yap. Ada di buku HES yang saya baca semalam ada empati. Hey, ada empati ya. Lalu kemudian Kalau yang di Jidra Bu yang dari Korea itu ya bukunya questioning Ibu. tentang questioning. Ada listening, ada questioning, ada empathy, dan juga ada attending. Oke. Apa sih attending itu? Kira-kira attending itu apa? Kalau dari yang saya baca di buku HES itu attending itu kita harus hadir di saat konseling itu, hadir mendengarkan sifat-sifat. Oke, hadir. Oke, selanjutnya tadi attending, questioning. Ya, yang kedua. Kalau dari buku yang saya baca yang dibagi, Mm-mm. questioning itu ya kita bertanya gitu. Bertanya. Lalu kemudian apa lagi? Listening. Nah, listening. Yep, Ainun. Kalau dari buku Murad yang saya baca Bu, itu listening itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Yang terakhir tadi dijelaskan? Empati. Empati. Itu kemampuan berempati. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Oke, what a good job. Kayaknya nggak perlu lagi Bu dosen depan, karena semua sudah baca bukunya. Oke, ya. Kita lanjut, kita lihat satu persatu. Nah, tadi dijelaskan attending, ada kehadirannya, betul. Jadi artinya attending itu bukan hanya datang ada di depan klien secara fisik, oh hidup lo orangnya. Tapi kalau misalnya nggak punya empati, nggak tahu mau nanya apa, nggak tahu listeningnya harusnya bagaimana. Tadi dia bilang listening, dengar Bu, mendengarkan. Iya, mendengarkan aktif. Karena ingat bahwa listening is not equal with hearing. Mendengarkan itu bukan sekedar hanya dengar. Kalau dalam ruangan ini saya bisa mendengar suara kaki, suara kursi ditarik, lalu kemudian ada suara potong rumput atau AC. Nah, itu hearing. Tapi bagaimana kita memaknai dari setiap yang klien katakan? Konselor mampu mendengarkan klien, enggak langsung nyela. Enggak ada misalnya interupsi, saya mau tanya dulu boleh? Enggak ada. Gitu ya. Lalu kemudian memberi ruang. Ruang bukan artian secara fisik. Jadi memberikan ruang pada mereka untuk hela nafas sejenak. Jangan, ayo Bu, terus. Dia nggak lagi lahiran. Ya, oke. Lalu kemudian ada respon umpan balik. Seperti tadi, sini boleh, tapi empatinya nggak ada. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia, ya, yang konselor yang A ini, dia hanya mengatakan sesuai kenyataan. Ya udahlah, gagal menang itu biasa dalam hidup. Kalau nggak mau menang, kalau mau menang terus ya nggak usah hidup. Banyak kok yang gagal, namanya juga hidup. Udahlah. Tergantung dari intonasi. Tapi kalau intonasi ini yang dibalas misalnya, ya udah santai aja. Namanya juga hidup. Saya sering kayak gitu.
biasa aja, nggak apa-apa. Namanya juga hidup, boleh, tapi tidak tepat. Oke, ya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan role play dulu. Saya akan minta Anda untuk role play karena jam untuk teori juga sudah selesai. Silakan duduk secara berkelompok ya, yang 3, yang 4 silakan langsung diputar kursinya. Ayo. Ya. Ya. Baik. Tugasnya adalah sudah. Di sini tentukan siapa yang jadi konselornya, siapa yang jadi klien, siapa yang jadi observer. Ini juga siapa yang jadi klien, yang mana jadi observer, yang mana jadi klien konselornya. Ini juga sama, kelompok ini juga sama. Ya. Anda pakai yang khusus observer. Observer coba tunjuk tangan yang mana? Ya, tunjuk tangan observernya. Pada hari ini saya bertugas sebagai konselor untuk Ainun, supaya lebih enak kita ngobrolnya ke depannya. Ainun mau dipanggil apa, Ainun, atau mungkin ada panggilan lain? Mau dipanggilnya Ai. Mau dipanggil Ai. Oke, Ainun. Hanya nanti Anda akan praktikum sendiri, ya, praktikum bersama kelompok juga. Nanti akan kita bahas di dalam kelas, ya, karena kalau semuanya di kelas tidak mencukupi waktunya. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, karena sudah cukup jelas ya. Bahkan kadang-kadang Anda jauh lebih menguasai daripada saya. Kembali saya ingatkan bahwa ini adalah saatnya untuk kesempatan yang sangat bagus sekali. Karena tidak hanya belajar dari buku, tapi kita juga bisa belajar dari diskusi di kelas. Silakan digunakan interaktif sebaik mungkin. Saya ingatkan, saya kasih motivasi selalu bagi mahasiswa saya adalah menjadi pendengar yang baik. Adalah salah satu keberhasilan seorang konselor. Karena tidak semua orang mampu mendengarkan. Listening is not equal with hearing. Dalam proses konseling inilah mereka merasa didengarkan. Ya, karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan para klien kita. Mereka adalah sebenarnya guru kehidupan bagi kita. Jadi, mari mempersiapkan diri dalam ruangan kecil ini dari buku yang telah kita baca, dari hasil diskusi kita, how to be a good counselor. Terima kasih, saya ucapkan dengan alhamdulillah penutupan kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan.